Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah namamu. Engkau Allah yang sungguh baik menjaga memelihara kami sampai detik ini. Kini kami anak-anakmu mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 demikian bunyinya, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar dari bagian Alkitab ini, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21, dalam tema khotbah, sikap dan isi doa yang benar. Pertanyaan pertama yang diajukan saat ini untuk merangsang pikiran kita, untuk mendorong kita memikirkan tentang hal yang substansial dalam kehidupan, yaitu doa. Apa itu doa? Nah, doa sering orang pahami ketika orang kepalanya tertunduk, tutup mata, telapak tangan bertemu di depan dada, dan kita berbicara kepada Tuhan. Nah, ketika orang melihat adegan yang seperti ini, itu yang mereka sebut doa. Bagi kebanyakan orang, itulah doa. Berbicara kepada Tuhan. Lalu, bagaimana jika kita tidak berbicara? Bagaimana jika kita menangis di hadapan Tuhan? Atau berdiam diri di hadapan Tuhan? Apakah itu tidak bisa disebut doa? Berdoa bukan berbicara kepada Tuhan. Kita tidak harus cerewet di hadapan Tuhan. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah berbicara atau tidak, tergantung isi komunikasi kita. Jika sedih, menangislah di hadapan Tuhan. Itu doa yang tulus di hadapan Tuhan. Jika batin kita menangis, kemudian ekspresi wajah kita gembira, itu munafik namanya. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat isi hati kita. Dalam teks Alkitab yang kita baca saat ini, ada satu sikap doa yang disebut di sini, yaitu sujud. Perhatikan ayat 14 bacaan kita. Paulus bersujud di hadapan Allah. Pertanyaan kita, mengapa Paulus bersujud? Mengapa sikap doa Paulus adalah sujud? Karena memang demikianlah yang diajarkan kepadanya. Sebagai seorang Yahudi dan orang Yahudi pada umumnya, mereka diajarkan sikap doa bersujud dengan pandangan menatap ke langit. Nah, apakah ini sikap doa sebagai sikap doa satu-satunya yang paling benar? Dari Lukas 18 kita tahu, sikap doa si pemungut cukai tidaklah demikian. Tetapi doanya didengar oleh Tuhan. Si pemungut cukai menunduk, memukul-mukul dirinya, dan dia tidak berani menegadah ke langit. Dan doanya hanya satu kalimat, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Doanya didengar oleh Tuhan. Dengan sikap doa yang tidak lazim, dia tidak bersujud
dia tidak menatap ke langit. Sebaliknya dia menunduk, memukul diri. Doanya didengar oleh Tuhan. Jadi sikap doa itu bergantung pada budaya setempat. Bisa sujud, bisa berdiri, bisa tunduk, bisa menatap ke langit. Yang pokok kita tulus dan menyampaikannya dalam kerendahan hati. Sebab simpulan akhir dari doa orang Farisi dan si pemungut cukai yang dicatat dalam Lukas pasal 18. Simpulan akhirnya menyebutkan bahwa doa si pemungut cukai itu didengar karena doa itu disampaikan dalam kerendahan hati. Nah, selanjutnya mari kita mengajukan pertanyaan ini. Mengapa Paulus berdoa? Dari ayat 13, Paulus meminta kepada jemaat di Efesus agar jangan tawar hati melihat kesesakannya. Jadi, Paulus berdoa kepada Tuhan karena dia melihat jemaat di kota Efesus, mereka tawar hati ketika mereka melihat kesesakannya atau mendengar kesesakannya. Kesesakan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah penderitaan yang dialami ketika dia berada di penjara. Jadi surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia sedang mengalami kesesakan hidup, ketika dia sedang menderita di penjara, tepatnya di kota Roma. Jadi surat ini ditulis tahun 62 Masehi. Paulus dipenjarakan dalam pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, Paulus menyebut dia dipenjarakan karena Kristus. Jadi demi mempertahankan imannya kepada Kristus, demi membela Injil Kristus, Paulus dipenjarakan di kota Roma. Nah, Paulus berdoa agar jemaat tidak tawar hati, agar jemaat tidak kecewa, agar jemaat tidak sedih menyaksikan keadaannya yang menderita di penjara di kota Roma. Jadi Paulus berdoa untuk jemaat dan ini nyata dari isi doanya. Pertanyaan kita, apa isi doa Paulus? Mari kita lihat dua ayat. Yang pertama ayat 16, yang kedua ayat 18. Dalam ayat yang ke-16, Paulus berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan oleh rohnya dalam batin. Jadi di sini Paulus meminta kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan, meneguhkan hati jemaat. Hati jemaat yang tawar hati ketika mereka mendengar Paulus telah dipenjarakan di kota Roma. Yang kedua, ayat 18, Paulus berdoa agar jemaat memahami kasih Yesus. Dalam doanya, Paulus meminta kekuatan dari Tuhan bagi jemaat. Paulus juga meminta belas kasihan dari Tuhan agar jemaat dapat memahami tentang kasih Kristus. Mengapa hal ini sangat penting? Karena jantung ajaran Yesus atau saripati ajaran Yesus adalah kasih. Nah, kasih Kristus kepada manusia itu harus dipahami. Sebab Yesus adalah perwujudan kasih Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jauh-jauh dari sorga, Yesus datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dan tindakan ini adalah kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Dan orang yang memahami keluhuran dan kedalaman kasih Yesus ini, dia pasti mengucap syukur dan tidak henti-hentinya menyatakan terima kasih. Karena Yesus telah datang ke dunia menyelamatkan manusia yang berdosa, berbelas kasihan bagi semua orang yang hidup dalam dosa, menawarkan kasih karunia, dan menyelamatkannya. Nah, saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa relevansinya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, berdoa adalah berkomunikasi. Jadi, jangan Anda pahami, berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Berdoa bukan berbicara kepada Tuhan, berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dalam komunikasi ada saat kita bicara, ada saat kita mendengar.
Jadi tidak selalu ketika kita berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Ada saat kita menghening sejenak, kita mendengar suara Tuhan melalui hati nurani kita. Ketika kita berbicara, itu adalah doa publik, doa yang kita sampaikan di depan banyak orang. Jadi kita mewakili orang-orang yang ada dalam komunitas, ada dalam persekutuan itu, kita menyampaikan doa persekutuan kepada Allah. Dan di situ kita berbicara. Tetapi ada saat kita bermeditasi dalam kesendirian ketika kita punya pergumulan kehidupan dan kita mencoba mendengar suara Tuhan melalui hati nurani kita, kita lebih banyak berdiam diri daripada berbicara. Jadi ada doa yang disampaikan secara lisan, tetapi ada juga doa meditatif, di mana kita tenggelam dalam kesunyian. Kita berdiam diri, kita mendengar Tuhan berbicara lewat hati kita. Yang kedua, sikap doa itu sangat bergantung pada budaya kita. Sikap kita bisa berbeda, tergantung budaya kita. Orang Yahudi bisa bersujud, kita tidak bersujud. Kita bisa saja tunduk, lipat tangan, tutup mata. Itu sikap doa kita karena budaya kita seperti itu. Artinya kebiasaan yang terus-menerus terjadi dalam lingkungan komunitas kita. Ada saja orang yang berdoa dalam posisi berdiri, jongkok, berjalan, tidur, tidak masalah. Yang penting itu disampaikan dengan sungguh-sungguh dan isi hatinya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita mudah menghakimi orang ketika sikap doanya berbeda dengan kita. Sebaiknya kita berfokus pada apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau sikap doanya seperti itu, silakan saja. Karena ketika kita mengambil sikap berdoa, itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana isi doa kita? Orang yang meyakini Tuhan itu baik dalam kehidupannya, isi doanya lebih sering adalah ucapan syukur. Karena dia memahami Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan, di situ ada kebaikan Tuhan. Dan karena itu isi doanya selalu mengucap syukur. Kemudian orang yang berfokus pada masalah, isi doanya pasti selalu permohonan. Dirinya ibarat pengemis yang setiap hari hanya meminta. Jadi orang yang tidak pernah melihat kebaikan Tuhan atau tidak menyadari kebaikan Tuhan, isi doanya pasti permohonan dan kurang berisi ucapan syukur. Karena itu mari kita evaluasi doa kita. Apakah doa kita ibarat seorang pengemis yang selalu meminta, ataukah ada banyak ungkapan syukur yang kita sampaikan melalui doa kita. Nah, orang yang mengasihi sesamanya, isi doanya seperti Paulus. Meminta kekuatan Tuhan bagi orang lain dan meminta belas kasihan Tuhan agar mereka memahami kasih Kristus. Jadi isi doanya adalah demi kebaikan orang lain, demi kebaikan persekutuan. Nah, mengapa kasih Kristus harus dipahami? Karena inti ajaran Yesus adalah kasih. Nah, saudara sekalian, berdoalah agar orang memahami kasih Yesus. Sebab jika kita Kristen, lalu hidup kita tanpa kasih Kristus, kekristenan kita tidak ada artinya. Kita ini ibarat tong kosong berbunyi nyaring. Karena itu menjadi Kristen sesungguhnya tidak lepas dari kasih. Menjadi Kristen berarti menjalani kehidupan dalam kasih. Dan berdoalah. Berdoalah agar semakin banyak orang memahami kasih Kristus. Sehingga dia mengucap syukur dan memuji Kristus di sepanjang perjalanan hidupnya. Demikianlah ulasan kebenaran firman saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.